Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Elizabeth, NIM 2017, NIM 276. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan tujuan harga transfer. Definisi harga transfer dapat digolongkan menjadi dua, yaitu definisi luas dan definisi sempit. Dalam arti luas, harga transfer adalah nilai barang dan jasa yang ditransfer oleh suatu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain. Sebagai contoh, biaya yang dipindahkan dari pusat biaya departemen listrik ke pusat biaya produksi merupakan harga transfer. Demikian pula, biaya yang dipindahkan dari suatu pusat biaya produksi ke pusat biaya produksi lainnya juga merupakan harga transfer. Kemudian, dalam arti sempit, harga transfer adalah nilai barang dan jasa yang ditransfer antara dua divisi pusat laba atau lebih. Dalam pembahasan bab ini, selanjutnya digunakan definisi harga transfer dalam arti sempit, karena pusat laba diukur prestasinya berdasar laba yang diperolehnya, maka barang dan jasa yang ditransfer antara pusat laba selalu ditentukan nilainya dengan mempertimbangkan laba di dalamnya. Kemudian, tujuan harga transfer. Yang pertama, memberikan informasi relevan bagi para manajer. Sistem harga transfer dapat memberikan informasi relevan yang diperlukan oleh setiap divisi untuk menentukan harga transfer. Kedua, mencapai keserasan tujuan. Sistem harga transfer dapat memotivasi manajer divisi penjual, divisi pembeli, dan mungkin manajer kantor pusat untuk membuat keputusan harga transfer yang sehat. Tindakan manajer divisi tertentu untuk meningkatkan laba divisinya juga dapat meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi, diharapkan timbul kesesuaian tujuan. Yang ketiga, mengukur kinerja ekonomi divisi. Sistem harga transfer dapat menghasilkan laporan laba setiap divisi individual yang secara layak mengukur kinerja ekonomi laba bersih divisi dan kontribusinya terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mengukur kinerja manajer divisi. Sistem harga transfer harus mendorong peningkatan kinerja manajer divisi karena harga transfer dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian divisinya. Yang kelima, sederhana dan mudah. Sistem harga transfer harus sederhana untuk dipahami dan mudah diadministrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dasinta Karina, NIM 303, akan melanjutkan pembahasan mengenai harga transfer, yakni tentang metode penentuan harga transfer. Nah, di dalam metode penentuan harga transfer sendiri terbagi menjadi dua, yakni metode penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar dan metode penentuan harga transfer berdasarkan biaya. Nah, di sini saya akan membahas metode yang pertama, yakni metode penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar. Nah, metode harga pasar ini sendiri adalah metode penentuan harga transfer barang atau jasa antar pusat laba atas harga pasar dikurangi penghematan biaya karena produk tersebut telah ditransfer antar divisi. Nah, metode harga pasar ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga transfer karena yang pertama, dia mencerminkan transaksi independen. Nah, untuk yang kedua, merupakan dasar yang baik untuk pengambilan keputusan lain. Yang ketiga, metode ini baik karena menjadikan setiap divisi sebagai satuan bisnis independen. Nah, selanjutnya penerapan metode harga pasar ini menghadapi dua kondisi, yakni divisi dengan sumber independen atau tidak ada kendala sumber, dan yang kedua, divisi ini memiliki kendala sumber. Pada kondisi divisi sumber independen atau divisi tanpa kendala sumber, dikatakan sebagai divisi tanpa kendala sumber karena setiap divisi bebas dari divisi lainnya. Maksudnya adalah
divisi penjual dapat menjual produknya di pasar luar dan divisi pembeli dapat membeli barang atau jasa yang diperlukan dari sumber luar. Nah, akibat dari kebebasan divisi ini, jika harga jual dan kondisi pelayanan divisi penjual tidak dapat bersaing dengan penawaran luar, maka divisi tersebut tidak memenangkan. Kondisi yang kedua yakni kondisi di mana divisi memiliki kendala sumber. Divisi memiliki kendala sumber karena yang pertama adanya industri terintegrasi, yakni di mana perusahaan sulit memilih produk dari pihak luar karena produk tersebut jarang diperjualbelikan. Yang kedua yakni tidak ada sumber luar, yakni tidak ada perusahaan lain yang memproduksi produk yang sama dengan yang ditransfer antara divisi. Karena itulah divisi-divisi ini mengalami kendala. Yang ketiga yakni adanya resiko dari pemasok luar, dan yang terakhir adalah adanya investasi yang besar. Nah, untuk metode transfer yang kedua yaitu metode transfer berdasarkan biaya. Untuk mengatasi kelemahan metode transfer berdasarkan harga pasar, dapat digunakan metode transfer berdasarkan biaya. Metode ini biasanya digunakan jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pada pasar kompetitif tidak tersedia informasi harga jual produk yang ditransfer. Keadaan ini timbul jika produk yang ditransfer merupakan produk yang belum selesai, sehingga tidak diperjualbelikan di pasar. Yang kedua, kesulitan dalam penemuan harga jual yang disebabkan oleh perselisihan antar manajer divisi. Kesulitan ini timbul jika di pasar timbul beberapa macam harga dan jika produk yang ditransfer tidak persis sama dengan yang ada di pasar. Yang ketiga, jika produk yang ditransfer mengandung formula atau proses rahasia sehingga tidak diinginkan untuk diungkapkan pada pihak lain. Dalam metode penentuan harga transfer berdasarkan biaya, besarnya harga transfer ditentukan sebesar biaya ditambah laba, sehingga metode ini sering dinamakan metode biaya ditambah laba. Pemakaian metode ini mengharuskan manajemen membuat dua keputusan penting. Yang pertama, komponen biaya yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. Yang kedua, komponen laba yang diperhitungkan ke dalam harga transfer. Mari kita kupas satu persatu. Biaya standar yang digunakan sebagai biaya transfer. Metode biaya penuh standar. Dalam metode ini, semua elemen biaya penuh standar dari divisi penjualan, baik biaya tetap maupun biaya variabel untuk menghasilkan produk sampai dengan siap ditransfer, digunakan untuk dasar penentuan harga transfer produk yang dipindahkan ke divisi pembelian. Metode ini biasanya digunakan jika penjualan kepada pelanggan luar dapat menyerap semua kapasitas yang dimiliki oleh divisi penjualan. Metode biaya variabel standar. Dalam metode ini, hanya elemen biaya variabel standar dari divisi penjualan yang dipakai untuk menghasilkan produk sampai dengan siap ditransfer. Digunakan sebagai dasar penentuan besarnya harga transfer produk yang dipindahkan ke divisi pembelian. Metode ini mendasarkan pada alasan bahwa biaya yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli hanya biaya yang dikendalikan oleh divisi penjual, yaitu biaya variabel yang timbul tidak boleh ditransfer ke divisi penjual. Metode ini biasanya digunakan jika penjualan kepada pelanggan luar yang belum dapat menyerap semua kapasitas yang dimiliki oleh divisi penjualan. Yaitu berdasarkan presentasi biaya, yang mana penentukan tingkat laba berdasarkan presentasi biaya mudah digunakan, namun tidak mempertimbangkan investasi yang digunakan oleh divisi penjual untuk menghasilkan produk yang ditransfer. Nah, yang kedua, berdasarkan retur atas investasi. Penentuan laba berdasarkan retur atas investasi ini berarti telah memperhitungkan investasi divisi penjualan untuk menghasilkan produk yang ditransfer, namun sulit menemukan besarnya investasi yang layak untuk diperhitungkan. Poin yang kedua yaitu besarnya tingkat laba. Penentuan besarnya tingkat laba yang diperhitungkan pada harga transfer juga menimbulkan masalah. Jika ditentukan oleh manajer kantor pusat, maka tingkat laba tersebut mungkin oleh divisi penjualan dianggap terlalu tinggi.
Perkenalkan, nama saya Lika Listiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan harga transfer. Pengelolaan harga transfer merupakan prosedur-prosedur formal. Nah, prosedur tersebut diperlukan agar harga transfer dapat ditentukan dengan baik sehingga tujuan dari penentuan harga transfer dapat dicapai. Nah, prosedur formal yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga transfer berdasar negosiasi. Dalam pengolahan harga transfer negosiasi, besarnya harga transfer didasarkan atas tawar-menawar atau perundingan antara divisi penjual dan divisi pembeli. Nah, metode ini tidak memerlukan campur tangan staf kantor pusat dalam penentuan harga transfer. Jadi harga transfer tidak ditentukan oleh kantor pusat. Tapi di sini kantor pusat menentukan aturan main untuk para manajer divisi dalam melaksanakan negosiasi harga transfer seperti waktu penyerahan, kualitas, dan sebagainya. Lalu jika transfer produk antara divisi jumlahnya sangat banyak, namun harga pembanding di luar tidak ada, maka metode harga transfer negosiasi hanya dapat diterapkan secara terbatas. Nah, keadaan ini mendorong manajer kantor pusat untuk menentukan peraturan pengadaan dan harga transfer antar divisi. Pedoman dasar yang dapat digunakan untuk pengaturan adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu golongan 1 dan produk golongan 2. Produk golongan 1 ini berisi atau meliputi produk yang sumber pengadaannya ditentukan oleh manajemen puncak. Lalu produk golongan 2 meliputi semua produk selain golongan 1. Prosedur yang kedua yaitu sumber pengadaan produk golongan 1 hanya dapat diubah berdasar keputusan manajemen kantor pusat. Yang ketiga yaitu sumber pengadaan produk golongan 2 diputuskan oleh divisi yang bersangkutan, baik divisi penjual maupun divisi pembeli bebas untuk berunding dan mengadakan transaksi dengan pihak luar maupun pihak dalam perusahaan. Prosedur yang kedua yaitu harga transfer berdasar arbitrasi. Harga transfer berdasar arbitrasi adalah harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer yang bersangkutan. Dialog tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk memutuskan harga transfer yang adil bagi manajer penjual dan manajer pembeli. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang harga transfer divisi terintegrasi. Perusahaan yang memiliki divisi terintegrasi menghadapi banyak masalah dalam penentuan harga transfer karena divisi penjual mentransfer semua atau hampir semua produknya pada divisi pembeli dalam perusahaan yang sama. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut dapat dipilih salah satu dari beberapa alternatif pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama, divisi penjual diperlakukan sebagai pusat beban. Alternatif ini didasarkan alasan bahwa manajer divisi penjual hanya dapat mengendalikan masukan atau biaya divisinya saja dan tidak dapat mengendalikan pemasaran produknya, sehingga divisi penjual lebih cocok jika diperlakukan sebagai pusat beban. Yang kedua yaitu divisi penjual dipertahankan sebagai pusat laba. Jika divisi penjual tetap dipertahankan sebagai pusat laba, maka timbul masalah dalam menentukan harga transfer. Untuk menentukan harga transfer dapat digunakan salah satu dari beberapa metode ini. Yang pertama, harga transfer berdasarkan negosiasi antar divisi. Yang kedua, harga transfer berdasarkan metode dua langkah atau metode beban tetap bulanan. Yang ketiga, harga transfer mendasarkan metode pembagian laba. Yang keempat, harga transfer mendasarkan metode dua perangkat laba. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab yang kelima, yaitu penentuan harga jasa dari kantor pusat. Divisi-divisi yang ada dalam perusahaan itu umumnya menerima jasa dari kantor pusat. Nah, jasa yang diterima dari kantor pusat tersebut akan menimbulkan beberapa masalah, antara lain yaitu penentuan beban pada setiap divisi tersebut. Nah, karena ada masalah-masalah tersebut, maka jasa yang diperoleh divisi dari
kantor pusat itu digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jasa yang diterima tetapi di luar kendali divisi. Terus yang kedua ada jasa dari kantor pusat yang harus diterima divisi tapi sebagian itu dikendalikan oleh divisi tersebut. Yang ketiga ada jasa dari kantor pusat yang pemanfaatannya sesuai dengan kebijakan yang ada dalam setiap divisi. Nah, yang pertama itu ada jasa yang di luar kendali divisi. Itu maksudnya divisi tersebut menerima jasa, tetapi jasa tersebut memang harus diberikan dari kantor pusat. Jadinya divisi tidak bisa menolak jasa yang diberikan oleh kantor pusat tersebut. Maka manajer itu tidak ada wewenang untuk menolak si jasa yang diberikan oleh kantor pusat tersebut. Yang kedua itu ada sebagian jasa yang dapat dikendalikan divisi. Apa sih maksudnya sebagian jasa yang dapat dikendalikan divisi itu? Nah, maksudnya itu tuh gini. Kan divisi tadi menerima jasa dari kantor pusat. Nah, manajer setiap divisi tersebut memiliki wewenang untuk mengendalikan jasa yang diberikan oleh kantor pusat. Jadi divisi tersebut tidak bergantung kepada si kantor pusat yang memberikan jasa tersebut. Nah, yang ketiga ada kebijakan penggunaan jasa kantor pusat, di mana manajemen kantor pusat memberikan wewenang penuh kepada manajer divisi untuk memilih apa jasa yang akan digunakan dalam setiap divisi tersebut dan dari mana jasa tersebut diperoleh. Pada subbab yang kelima ini ada yang namanya kebijakan harga transfer dan pajak. Kebijakan ini itu digunakan apabila sebuah perusahaan tersebut memiliki divisi yang beda negara, sehingga pajak dari divisi di satu negara dan negara yang lainnya itu berbeda, sehingga memerlukan kebijakan-kebijakan harga transfer dan pajak selain yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kebijakan untuk menekan pajak pada divisi yang antar negara itu tuh ada 2, yaitu yang pertama, jika pajak pada divisi penjual itu rendah, maka si kantor pusat itu akan menentukan harga transfer yang rendah, sehingga laba dari divisi tersebut itu akan ikut rendah, sehingga pajak yang diterima divisi tersebut juga ikut rendah. Jadinya si pajak itu akan menentukan bagaimana harga transfer yang akan ditentukan oleh kantor pusat. Jadi jika nanti pajaknya rendah, maka harga transfernya ikut rendah. Yang kedua ini adalah jika persentase laba dari divisi penjual itu rendah, maka kantor pusat akan meninggikan harga transfer dari divisi tersebut, yang akan berefek kepada laba yang akan tinggi. Jadi pajaknya itu rendah, terus nanti harga transfernya itu tinggi dan labanya itu tinggi. Tapi karena si pajak itu rendah, maka pajak yang akan diterima itu juga ikut rendah. Jadi si harga transfer ini nggak mempengaruhi pajak tersebut.